Kronologi mengapa Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap dan proses penangkapannya berdasarkan laporan berita terbaru Januari tahun 2026. CBS News, Al Jazeera. Alasan tuduhan terhadap Maduro. Tuduhan utama dari pemerintah AS. Maduro dan istrinya, Cilia Flores, menghadapi dakwaan di Pengadilan Federal AS, termasuk narkoterorisme, terorisme narkoba, konspirasi impor kokain dan kepemilikan serta konspirasi senjata mesin dan perangkat destruktif. Tuduhan ini berasal dari dakwaan yang disusun oleh jaksa di distrik selatan New York. WorldJusticeNews.com+1. Alegasi korupsi dan perdagangan narkoba. Menurut dakwaan AS, Maduro dituduh memberikan pelindung hukum dan bantuan logistik kepada kartel narkoba yang memanfaatkan Venezuela sebagai jalur trafik kokain ke AS. Tuduhan ini termasuk kemungkinan keterlibatan anggota keluarganya dalam jaringan itu. Bisnis tanda hubung Standard.com. Latar belakang politik dan konflik. Sebelumnya hubungan antara AS dan Venezuela sudah tegang akibat isu migrasi, perdagangan narkoba, sengketa hasil serta legitimasi pemilu dan pengelolaan kekayaan minyak Venezuela. WorldJusticeNews.com. Pendapat Maduro. Maduro membantah semua tuduhan, menyatakan itu sebagai bentuk imperialisme dan upaya menggulingkan pemerintahnya, serta menyebut dirinya masih presiden sah Venezuela. Reuters. Bagaimana penangkapan itu terjadi? Operasi militer AS Operasi Absolute Resolve. Pada dini hari tanggal 3 Januari tahun 2026, pasukan militer Amerika melakukan serangan terkoordinasi di Caracas untuk menangkap Maduro dan istrinya di rumah mereka. Pikiran rakyat koran, penahanan dan pemindahan. Setelah ditangkap, Maduro dan Flores dikawal pasukan AS dan kemudian dibawa ke New York untuk diadili di pengadilan federal. CBS News Plus 1. Tanggapan Maduro di pengadilan. Di pengadilan AS, mereka mengaku tidak bersalah terhadap semua tuduhan dan mengklaim penangkapan tersebut sebagai penculikan. Up News. Kontroversi legal dan politik. Legitimasi legal dari penangkapan itu diperdebatkan secara internasional, karena melibatkan intervensi militer di dalam negara berdaulat serta isu kekebalan kepala negara. Al Jazeera. Reaksi internasional. Beberapa negara mengecam tindakan militer AS sebagai agresi, sementara pihak yang lain mendukung penegakan hukum terhadap tuduhan narkotrafik. Gamereaktor.asia. Situasi politik Venezuela setelah penangkapan. Kepemimpinan baru. Wakil Presiden Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden interim oleh lembaga pemerintahan Venezuela yang tersisa setelah Maduro ditangkap. Reuters. Kondisi dalam negeri. Tindakan ini memicu ketidakpastian politik, protes, dan ketegangan di tingkat domestik. Kontan.co.id. Media dan kebebasan pers. Pemerintah Venezuela juga menahan beberapa jurnalis setelah peristiwa itu, memperburuk gambaran tentang hak asasi dan kebebasan informasi di negara tersebut. The Guardian. Kesimpulan singkat, kesalahan yang dituduhkan oleh AS terlibat dalam perdagangan narkoba besar-besaran, konspirasi, narkoterorisme, senjata ilegal, dan dugaan korupsi yang melibatkan keluarganya. Proses penangkapan dilakukan melalui operasi militer AS di Venezuela, bukan melalui proses hukum internasional biasa seperti Interpol, dan berakhir dengan pembawaan Maduro ke pengadilan federal di New York. Kontroversi, ada perdebatan legal dan politik apakah ini merupakan penegakan hukum atau pelanggaran kedaulatan nasional. Kalau kamu ingin, aku juga bisa menjelaskan reaksi negara-negara lain terhadap penangkapan ini, Miss. Rusia, China, negara-negara Amerika Latin, atau apa efeknya terhadap perekonomian Venezuela dan harga minyak dunia. Mengapa Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, terlihat mudah ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat, meskipun sebelumnya dia adalah pemimpin negara? 1. Operasi militer sangat terencana dan didukung intelijen kuat. Perencanaan panjang. Operasi ini bukan spontan, intelijen AS termasuk CIA sudah mempelajari kebiasaan, rutinitas, tempat tidur, dan pola hidup Maduro selama berbulan-bulan sebelum serangan tiba-tiba itu dilakukan.
Pihak AS bahkan membangun model lokasi tempat tinggalnya untuk latihan pasukan elit. Ini memberi keunggulan besar dalam efek kejutan. Military.com+1. Pasukan elit. Unit khusus seperti Delta Force pasukan elit Amerika dilatih untuk operasi decapitation strike, menangkap pimpinan musuh dengan sangat cepat dan presisi tinggi. Latihan intensif dan taktik khusus membuat penangkapan selesai dalam waktu sangat singkat. Kumparan. 2. Venezuela tidak memperlihatkan perlawanan militer kuat, pertahanan yang cepat lumpuh. Meskipun Venezuela punya sistem pertahanan udara dan jet tempur MIS Sukhoi buatan Rusia, laporan menunjukkan bahwa pertahanan udara dan militer Venezuela tidak efektif menghadapi operasi udara dan pasukan AS. Sistem pertahanan itu berhasil diredupkan dengan cepat sehingga helikopter-helikopter yang membawa pasukan AS bisa masuk dan keluar. Military.com. Minimnya perlawanan terkoordinasi. Beberapa analis mengindikasikan bahwa militer Venezuela mungkin tidak memberikan perlawanan serius. Ada spekulasi bahwa ada bagian dalam militer atau elit rezim yang memilih tidak menghadapi AS secara langsung, karena kemungkinan menghitung bahwa konfrontasi penuh akan menghancurkan militer dan negara lebih cepat. Vespos. 3. Kemungkinan keterlibatan atau kompromi di dalam negeri. Kemungkinan kompromi dalam rezim. Beberapa pakar menyebut bahwa operasi seperti ini sering berhasil bukan hanya karena kekuatan luar, tetapi juga karena adanya penetrasi intelijen atau kerjasama dari dalam kekuasaan yang dikalahkan. Ketika loyalitas internal rapuh, keamanan internal mudah ditembus, termasuk bocornya informasi mengenai lokasi atau waktu yang tepat. The National News. Ini mirip dengan penangkapan tokoh kuat lain di masa lalu, MIS Noriega di Panama, di mana bagian institusi lokal tidak lagi solid mendukung pemimpin yang ditargetkan, sehingga operasi menjadi jauh lebih mudah. 4. Strategi kejutan dan dominasi udara. Kejutan total. Serangan dilancarkan secara mendadak dan dilindungi oleh dominasi udara AS, sehingga Venezuela tidak punya kesempatan untuk melakukan reaksi cepat, panggilan bantuan, atau koordinasi pertahanan efektif. Military.com. Dominasi militer lengkap. AS membawa kekuatan militer besar di kawasan, kapal induk, helikopter, dan dukungan logistik yang membuat pertahanan Venezuela terdesak dalam hitungan menit. 5. Konteks politik dan tekanan sanksi. Tekanan panjang sebelumnya. Selama bertahun-tahun Maduro menghadapi isolasi internasional, tekanan ekonomi melalui sanksi, dan penurunan dukungan politik domestik karena krisis ekonomi dan politik berlarut-larut. Ini melemahkan posisi rezimnya di luar hanya faktor militer. Medium. Kredibilitas dan kepercayaan internal menurun. Banyak analis menyebut bahwa legitimasi Maduro menurun drastis, bahkan di dalam negeri Venezuela, karena krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan, sehingga loyalitas terhadapnya dalam aparat militer bisa melemah. Tracking Times. Ringkasan, mengapa penangkapan itu terlihat mudah. Intelijen mendalam yang memberi detail tentang rutinitas dan lokasi Maduro. Military.com. Pasukan elit AS dengan keterampilan tinggi dan dominasi udara. Kumparan. Pertahanan Venezuela cepat lumpuh dan tanpa perlawanan efektif. Military.com. Kemungkinan keretakan atau kompromi dalam rezim yang melemahkan perlindungan. The National News. Operasi mendadak dan terkoordinasi, yang tidak memberi waktu bagi pihak lawan untuk bereaksi. Military.com.